Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-7 ini adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Berdasarkan tujuannya, pada pertemuan ke-7 kita akan menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah umum atau klasifikasi pernyataan. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Yang kedua adalah uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan khusus. Baik, selanjutnya ada beberapa sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan cerminan dari objek percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Yang kedua, objek merupakan benda atau aspek yang akan diteliti. Yang ketiga, pelaku percobaan, yaitu yang melakukan percobaan. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan, yaitu di mana tempat pelaksanaan percobaannya. Yang kelima adalah tujuan, yaitu untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif proses dan hasil kegiatan percobaan. Yang keenam, bahan dan alat, yaitu yang diperlukan di dalam melakukan percobaan. Yang ketujuh, merupakan urutan proses yang harus dilakukan di dalam kegiatan percobaan. Langkah-langkah dilakukan secara runtut. Yang kedelapan adalah hasil laporan percobaan, yaitu hasil yang ditemukan dan terjadi dalam laporan percobaan. Yang kesembilan adalah simpulan, yaitu intisari dari laporan percobaan dan pembahasan. Yang terakhir adalah daftar pustaka, yaitu rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, berikut adalah ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik, seperti transportasi umum, makanan bergizi, makanan tradisional, mamalia atau reptilia. Yang kedua, menggunakan kata tugas, hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang kedelapan, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Baik, selanjutnya contoh laporan percobaan dan cara mengerjakannya.
Di sini judul teks laporan percobaan yang menjadi contoh di sini adalah teks laporan percobaan membuat slime. Jadi silakan peserta didik memperhatikan baik-baik. Berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan yang hendak melaporkan sebuah uji coba membuat slime aman tanpa menggunakan boraks. Jadi silakan peserta didik untuk memperhatikan contoh laporan percobaan dan cara mengerjakannya. Begitu pula nanti ketika kalian latihan atau mengerjakan tugasnya, nanti silakan kalian melihat contoh seperti inilah cara kerjanya. Yang pertama, objek membuat slime. Pelaku percobaan Muhammad Araska. Tempat dan waktu percobaan di lab sekolah. Waktu percobaan 25 Agustus 2020. Tujuan adalah untuk memberikan informasi tentang perihal tertentu. Nah, yang menjadi jawabannya di sini adalah umum atau klasifikasi pernyataan. Berikut adalah bahan dan alat. Yang pertama, sediakan deterjen bubuk serta deterjen cair secukupnya. Yang kedua, lem final. Yang ketiga, cairan pembersih lantai. Yang keempat, sendok atau alat pengaduk lainnya yang ada. Yang keenam, air secukupnya. Dan yang ketujuh, serta siapkan juga wadah seperti tempat slime biasa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Baik, masih lanjutan yang kedua, yaitu tadi selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan slime. Langkah-langkah pembuatan slime antara lain yang pertama, langkah awal atau aktivator. Langkah ini adalah mencampurkan semua bahan seperti pembersih lantai, lem final, deterjen cair, serta deterjen beku. Lalu tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. 2. Campurkan serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur dengan merata. Ketiga, setelah tercampur rata, tambahkan sedikit lem final kembali ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. Yang keempat, tetap aduk hingga tekstur bahan tidak lagi menggumpal dan bercampur dengan rata. Yang kelima, lalu setelah itu masukkan bahan campuran di atas ke dalam freezer dengan waktu 5-10 menit. Yang keenam, setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai bahan kalis atau sampai bisa dimainkan. Yang ketujuh, dan slime sudah siap untuk dipergunakan. Yang selanjutnya adalah hasil percobaan. Slime ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. Slime tidak menggunakan boraks yang memiliki kandungan yang berbahaya. Jadi ini adalah contoh bagian uraian. Sebelumnya pada strukturnya tadi sudah dijelaskan ada yang namanya umum atau klasifikasi pernyataan umum. Yang kedua adalah uraian. Nah, ini adalah contoh uraian pada langkah-langkah dengan yang pertama tadi. Ini adalah contoh yang bagian uraian. Selanjutnya, contoh kaidah kebahasaan. Nah, ini tugas yang kedua adalah masih bagian dari contoh mengerjakan. Di sini ada kaidah kebahasaan, yang kedua bukti pendukung. Nah, yang pertama, seperti contoh soal yang ada di LKPD, ada tabel seperti ini. Yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Bukti pendukung, Muhammad Araska melakukan praktik percobaan membuat slime di lab sekolah pada 25 Agustus 2020. Nah, di sini adalah huruf yang bercetak tebal, yaitu pada kata praktek. Itu adalah aspek umum atau kelompok generik. Nah, bagian praktek apa? Nah, di sini kan tidak dijelaskan. Maka dari itu dikatakan aspek umumnya. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Seperti pada contoh kaidah kebahasaan tadi sudah dijelaskan.
Nah, berikut adalah bukti pendukung. Untuk memberikan informasi tentang perihal tertentu. Kata untuk di sini menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kalimat aktif di sini adalah sediakan deterjen, bubuk, serta deterjen cairan secukupnya. Menggunakan kalimat aktif di sini adalah kata sediakan. Kata sediakan di sini adalah kalimat aktif. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan hasil, serta siapkan juga wadah sebagai tempat selain bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Nah, di sini kata kerja aktifnya adalah serta siapkan. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Langkah awal atau di sini adalah aktivator. Nih, langkah di sini adalah yang keenam, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Tambahkan sedikit lempo final kembali ke wadah. Baik. Selanjutnya, di sini ada tugas yang hampir sama serupa dengan contoh yang barusan dijelaskan tadinya. Di sini yang pertama, bacalah kembali teks laporan percobaan berjudul Laporan Percobaan Pemanis Buatan dalam Minuman Kemasan Sari Tebu dan laporan percobaan uji zat makanan yang terdapat di halaman 10 bagian tugas. Yang kedua, tentukan struktur dan sistematika teks laporan percobaan. Yang ketiga, tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Yang keempat, tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Peserta didik dapat menggunakan tabel berikut untuk menentukan kaidah kebahasaan dalam laporan percobaan. Nah, ini adalah tugas kalian pada pertemuan ke-7. Selain dari beberapa pertanyaan tadi, dan yang keempat adalah sama halnya seperti contoh yang dijelaskan tadi, kaidah kebahasaan dan bukti pendukung. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas atau hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan hasil. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi, peserta didik tinggal mengisi bukti pendukungnya seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Namun di sini ada 2 laporan percobaan yang perlu kalian kerjakan. Di sini laporan percobaan pemanis buatan, di LKS-nya sudah ada di situ, sudah dijelaskan di sini juga. Dan yang kedua adalah laporan percobaan uji zat makanan. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat peserta didik, dan semoga bisa dipahami apa yang sudah sampaikan. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.